Aku punya 5 teman sekamar yang cantik. Setiap malam tidur harus diundi. Siapa yang terpilih? Harus tidur dengan orang itu. Dan para wanita cantik ini tidak hanya tidak marah, malah berebut agar aku tidur di ranjang mereka. Semua ini karena aku terlambat kuliah 1 bulan. Dan secara tidak sengaja ditugaskan untuk tinggal bersama 5 wanita cantik. Tetapi asrama hanya memiliki 5 tempat tidur. Jadi setiap pagi aku bangun di tempat tidur wanita yang berbeda. Saat ini, aku baru saja membuka pintu asrama. Langsung ditarik ke sudut asrama. Kemudian, melihat 5 wanita cantik berdiri di depanku dengan marah. Katakan, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Atau kami akan mencabik-cabikmu? Salah satu gadis berkata dengan marah. Salah satu gadis mengangkat kakinya yang panjang dan putih. Dan menginjak dadaku dengan kaki merah mudanya. Benar saja. Orang seperti ini lebih baik dibunuh saja. Kata wanita cantik berkaki panjang lainnya dengan wajah dingin. Tidak menyembunyikan sedikit pun rasa jijik di matanya. Bahkan ada sedikit niat membunuh. Menarik sekali. Tapi kalau begitu tidak akan menyenangkan. Aku belum sempat bereaksi. Sepasang bola putih langsung memenuhi pandangan. Seorang wanita cantik berambut pendek berjongkok di depanku. Tubuhnya sangat seksi. Kurva tubuhnya yang menggoda membuat jantung berdebar hanya dengan sekali melihat. Hei, dia pingsan. Ling Ling. Sepertinya kau membuatnya takut. Seorang gadis lembut lainnya berbicara. Tapi, dampak visual di depan mataku terlalu kuat. Aku bahkan belum sempat mencari sumber suara. Aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun lagi, kamar itu sudah kosong. Aku ingin menangis tapi air mata tidak keluar. Hanya karena aku terlambat masuk kuliah 1 bulan. Mengapa aku harus dihukum seperti ini? Saat aku hendak menangis, suara gadis-gadis itu mendekat perlahan di lorong. Mengingat pengalaman tadi, tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk terus berpura-pura pingsan. Setelah beberapa gadis masuk ke kamar, si cantik Tang Nana membuka suara terlebih dahulu. Anak ini jangan-jangan masih berpura-pura pingsan? Si cantik rok mini Zi Tian-Tian berjalan mendekatiku. Dengan lembut menendangku. Hei, bangun. Jangan kira kami tidak bisa melihatnya. Dalam hatiku sudah. Masih menutup mata rapat-rapat. Saat itu, si cantik berambut pendek Ling Ling berjongkok. Mendekatkan wajahnya ke wajahku. Berbisik. Anak kecil. Kalau masih berpura-pura, ini tidak akan lucu lagi. Napasnya terasa di wajahku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bergetar. Atau, sebaiknya aku bunuh saja dia. Si cantik dingin Su Jingjing berkata dengan wajah dingin. Aku diam-diam membuka mata dan melirik. Bergegas bangun. Baiklah, baiklah. Aku sudah bangun. Aku sudah bangun. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. Pokoknya aku tidak bisa pindah. Asrama ini diatur oleh sekolah. Aku buru-buru menjelaskan. Aku terlambat masuk 1 bulan. Mungkin sekolah membuat kesalahan. Tapi bibi asrama sudah memastikannya. Katanya aku memang tinggal di sini. Aku sudah membayar biaya asrama. Sungguh, aku tidak sengaja melakukan ini. Mendengar penjelasanku, kelima gadis itu saling berpandangan. Sebenarnya, mereka tadi sudah pergi ke sekolah untuk memverifikasi. Keadaannya memang seperti ini. Tapi, kelima orang itu masih tidak bisa menerima tinggal bersama laki-laki. Jadi mereka memutuskan untuk memberiku kejutan. Kemudian, aku diikat menjadi seperti lontong oleh kelima orang itu. Mulutku juga ditutup dengan lakban. Jauh lebih baik seperti ini. Kecantikan besar Tang Nana melihat mahakaryanya. Mengangguk puas. Payudaranya yang besar juga naik turun lembut mengikuti gerakan itu. Akhirnya tenang. Kecantikan rok pendek Su Tian-Tian meregangkan tubuh. Pinggang rampingnya penuh vitalitas. Apakah ini benar-benar tidak masalah? Kecantikan dingin dan mempesona Su Jingjing menyilangkan kedua kakinya. Kaki panjangnya yang halus dan mulus terpuntir bersama. Wajahnya masih penuh ketidakpuasan. Baiklah, Jingjing. Tidak ada salahnya menyimpannya dan membunuhnya nanti. Kecantikan berambut pendek Ling Ling bercanda. Hanya kecantikan lembut Su Yaoyao dari awal hingga akhir. Tidak memancarkan aura agresif apapun. Terus menatapku sambil tersenyum. Mataku tanpa sadar melihat wajah-wajah lain. Sepasang bola menutupi setengah wajah Tang Nana. Dan melalui celah, Anda dapat melihat di matanya. Tampaknya sedikit malu. Itu, dengan siapa kamu akan tidur hari ini? Begitu kata-kata ini keluar. Otakku berdesir, seperti akan meledak. Ini pasti situasinya. Aku harus bertahan dalam ujian ini. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar hanya bisa tidur di jalanan. Kau pasti sedang memikirkan hal menjijikan, kan? Su Jingjing berbicara. Dengan tatapan jijik, seolah melihat seorang mesum yang sangat jahat. Hei,
Jangan berpikiran macam-macam. Tang Nana sepertinya menyadari bahwa ekspresinya tidak terlalu tepat. Dan karena perkataan Su Jingjing, dadanya naik turun dengan deras. Menatapku dengan tajam. Karena asrama ini hanya memiliki 5 tempat tidur. Jadi, kau harus tidur dengan salah satu dari kami setiap malam, kan? Ling Ling menjelaskan dengan cepat. Aku melihat 5 wanita cantik di depanku ini. Beberapa adegan yang tidak pantas mulai muncul di benakku. Dasar kau. Sudah kuduga dia mesum. Ekspresi Bai Tian menatapku menjadi sedikit aneh. Dia langsung tahu apa yang kupikirkan. Senyumanku saat ini tampak sedikit mengancam. Tentu saja tidak. Hatiku sangat sehat. Aku bahkan pernah menjadi anggota komite psikologi. Saat SMA, mereka semua memanggilku kakak sehat. Sambil mengalihkan pembicaraan, aku berjalan ke tempat tidur kosong. Bukankah ini tempat tidur kosong? Aku bisa tidur di sini. Namun, saat aku duduk di tempat tidur, papan tempat tidur langsung ambruk. Seluruh tubuhku dengan posisi yang sangat lucu. Terjebak di papan tempat tidur. Itulah mengapa aku berkata, hanya ada 5 tempat tidur. Ling Ling merentangkan tangannya dengan tak berdaya. Benar-benar pembuat onar. Haha, Bai Tian sudah tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga menertawakan aku. Bahkan Su Jingjing yang dingin pun tak bisa menahan diri untuk bermain-main. Itu. Aku tahu ini sangat lucu. Tapi bisakah kalian membantuku? Sepertinya aku terjebak. Hahaha. Aku tidak tahan. Tunggu aku tertawa sebentar lagi. Hari ini aku tertawa sampai air mata keluar. Siapapun, lepaskan ikatanku. Aku berkata dengan kesal. Meskipun selotip di mulutku baru saja dilepas. Tapi aku masih terikat sekarang. Berdiri dari papan tempat tidur. Benar-benar tidak mungkin. Setelah semua orang selesai tertawa, baru kemudian mereka menarikku keluar dari papan tempat tidur. Ini, apakah permainan mengikat ini harus dimainkan? Meskipun sudah ditarik keluar. Tapi aku masih terikat erat. Permainan mengikat apa? Ini untuk memastikan keamanan kita. Tang Nana berkata dengan serius. Kalau begitu, suruh Su Jingjing meletakkan cambuknya dulu. Aku mengingatkan dengan suara pelan. Jingjing, letakkan, letakkan. Tang Nana membujuk. Kali ini, biarkan dia lolos. Bukankah sudah disepakati untuk menyimpannya dan digunakan saat tahun baru? Su Jingjing berkata dengan dingin. Menatapku dengan jijik. Namun, dia masih dengan enggan meletakkan cambuknya. Tampak sedikit kecewa. Sekarang bagaimana? Benarkah dia harus tidur dengan kita? Su Tiantian bertanya dengan bibir cemberut. 5 gadis mengelilingiku. Mulai berdiskusi. Tidak bisakah dia tidur di lantai saja? Buang saja dia ke toilet. Penggal saja dia. Biarkan dia tidur dengan bibi penjaga asrama. Para gadis berdiskusi dengan aktif dan antusias. Sementara aku duduk di tengah, semakin mendengarkan semakin putus asa. Aku merasa jantungku hampir melompat keluar. Diskusi mereka seperti merencanakan untuk menelanku hidup-hidup. Bagaimana kalau kita undi saja? Hilinlin mengajukan saran yang cukup masuk akal. Semua orang saling berpandangan. Sepertinya metode ini cukup adil. Kemudian, Hilinlin mengambil 5 lembar kertas, menuliskan nama mereka masing-masing, dan memasukkannya ke dalam kotak kecil. Kamu yang mengambil. Tang Nana menunjukku dan berkata. Aku dengan ragu memasukkan tanganku ke dalam kotak. Su Yao Yao, ya. Kumohon. Ya Tuhan. Dibandingkan dengan yang lain, yang memakai baju perang itu, dibandingkan dengan mereka, Su Yao Yao seperti malaikat. Dalam hati, aku menyebut nama Su Yao Yao. Berdoa dalam hati. Dalam situasi yang rumit ini, ketidakberbahayanya sepertinya menjadi harapan terakhir. Ketika aku mengeluarkan selembar kertas dan membukanya, tertulis dengan jelas di sana, Bai Tian Tian. 3 kata. Benarkah? Benarkah? Hatiku terasa dingin. Aku mendongak menatap Bai Tian Tian. Kenapa harus aku? Aku ingin mengundi ulang. Bai Tian Tian membelalakan matanya. Sambil menarik wajah, dia berteriak dengan enggan. Tidak ada undian lagi. Tang Nana berjalan mendekat, menepuk punggung Bai Tian Tian untuk menenangkannya. Bersamaan dengan itu, Ling Ling diam-diam sudah membereskan toples kecil berisi kertas undian, melemparkan tatapan penuh arti padaku. Jangan sampai aku tahu kau menyakiti Tian Tian. Tatapan Su Jingjing semakin jahat, melirikku dengan dingin. Seolah-olah aku ini makhluk berbahaya. Su Yao Yao hanya mengangguk sopan padaku, tanpa berkata apa-apa lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Aku hanya bisa menggaruk kepala karena malu. Tertawa hambar sambil berkata pada Tian Tian. Tian Tian teman. Malam ini, mohon bantuannya. Bantuan apanya?
Bai Tian mendengus kesal sambil berkacak pinggang. Dan menginjak kakiku dengan keras. Kemudian dengan wajah tidak senang naik ke tempat tidurnya. Membungkus dirinya dengan selimut tebal. Aku menunduk melihat diriku sendiri. Tanganku yang terikat. Menghela napas. Hanya bisa melompat-lompat ke depan Sunana. Berbicara dengan hati-hati. Nana teman. Bisakah kau membantuku melepaskan ikatan ini? Aduh, tidak bisa. Sunana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang kami selesaikan setelah setengah jam. Kumohon. Aku mencoba memasang wajah yang menyedihkan. Lihat, aku juga harus membereskan barang-barangku. Paling tidak, nanti aku akan mengikatnya kembali sendiri. Baiklah. Baiklah, aku akan melepaskan beberapa ikatanmu untuk sementara. Sunana akhirnya setuju. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk menambahkan. Ingat, tepati janjimu. Aku menghela napas lega. Aku berdiri membelakanginya. Biarkan Sunana membantuku melepaskannya. Namun, mataku secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan jijik Su Jingjing. Aku dengan canggung memalingkan wajahku. Berpura-pura tidak melihatnya. Tangan Sunana dengan lembut meraih pergelangan tanganku. Gerakannya hati-hati. Merasakan jari-jarinya yang lembut dan hangat menyentuhku. Jantungku tiba-tiba bergetar. Ya Tuhan. Aku tidak menyangka di hari pertama kuliah. Aku benar-benar menyentuh tangan seorang gadis. Meskipun suasananya sedikit canggung. Dan dalam situasi seperti ini. Tapi harus kuakui. Tangan seorang gadis benar-benar lembut. Aduh, kenapa tanganmu begitu panas? Sunana tiba-tiba bertanya. Dengan sedikit hubungan di antara mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakakku menjawab dengan penuh semangat. Aku laki-laki. Energi yangku lebih kuat. Ini normal. Setelah beberapa saat, Sunana akhirnya melepaskan tali yang mengikatku. Aku menghela napas panjang. Seluruh tubuhku langsung terasa sangat rileks. Terima kasih sudah membantu. Teman sekelas Yao Yao. Sama-sama. Su Yao Yao berkata sambil meregangkan tubuh. Namun, setelah bertatapan denganku sekejap, dia benar-benar menundukkan kepalanya dengan sedikit malu. Aku sedikit terkejut. Perasaan familiar muncul entah dari mana. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Waktu perlahan berlalu. Setelah sibuk sepanjang sore, aku akhirnya selesai membereskan semua barang. Mendongak. Aku secara tidak sengaja melihat di rak jemuran. Beberapa pakaian tergantung. Mataku tanpa sadar tertahan beberapa detik. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin dari belakangku. Dengan kaku aku menoleh. Ternyata aku berhadapan dengan wajah cantik dan dingin Su Jingjing. Aku bahkan belum sempat membela diri. Pinggangku sudah terkena sesuatu seberat palu besi. Serangan. Oh, jeritan mengerikan bergema di balkon. Lama tak menghilang. Setelah kembali ke kamar, aku jelas merasa permusuhan Su Jingjing padaku semakin dalam. Duduk di depan tempat tidur. Aku mulai merenung dalam-dalam. Jika terus begini, cepat atau lambat dia benar-benar akan membunuhku. Malam semakin larut. Aku duduk di tempat tidurku. Aku ragu sejenak. Namun tetap menoleh dan berbicara pada Su Yao Yao. Itu. Teman Yao Yao. Su Yao Yao yang sedang membaca buku mendongak. Ada apa? Perlu ku bantu mengikatmu kembali? Tidak, tidak, tidak. Aku buru-buru menyangkal. Bukan itu masalahnya. Lalu, kau ingin mengikat dirimu sendiri? Su Yao Yao bertanya dengan wajah serius. Tentu saja tidak. Aku terdiam, memegangi kening. Aku hanya ingin bertanya. Mengapa semua orang begitu memusuhiku? Pertanyaan yang aneh. Su Yao Yao menunjukkan senyum lembut. Lagi pula, kau adalah seorang pria. Sekarang kau tinggal bersama kami para wanita. Tentu saja semua orang akan lebih waspada. Tapi aku tidak melakukan hal buruk apapun. Aku bergumam pelan. Berpura-pura pingsan di dada Nana. Mencuri pandang pakaian dalam kami. Su Yao Yao menyebutkan sambil tersenyum. Namun, aku tidak membenci teman sekelas Fang. Aku terdiam sejenak. Benar-benar. Su Yao Yao mengangguk ringan. Ini pengaturan dari sekolah. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kan? Sebenarnya, aku juga tidak ingin melihat. Kamu benar-benar tidur di jalan. Mendengar kalimat ini, hatiku terasa hangat. Kelelahan hari ini seolah-olah lenyap begitu saja. Itu terlalu menyedihkan. Mendengar ini, tiba-tiba aku merasa ingin menangis. Wuwu, teman sekelas Yao Yao. Bisakah aku tidur denganmu hari ini? Tanyaku dengan serakah. Enak saja. Su Yao Yao menggelengkan kepalanya. Berkata dengan nada tanpa ampun. Kamu tidur saja dengan Tian dengan patuh. Tapi, Bai Tian sama sekali tidak berniat membiarkanku tidur di ranjang.
Lihat, dia masih meringkuk di sana dengan selimut. Seperti bakpao. Benar-benar memblokir wilayahnya. Dia benar-benar jijik padaku. Tidak ingin tidur denganku. Aku juga tidak mau tidur denganmu. Bai Tiantian cemberut. Kata dengan tidak senang. Tiba-tiba aku merasa secercah. Perasaan hangat barusan benar-benar menghilang. Hatiku ditikam dengan kejam lagi. Aduh, pokoknya. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu naik ke tempat tidur? Aku pikir apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jadi aku memutuskan untuk mandi sekali lagi. Aku memeluk pakaianku dan berjalan ke pintu kamar mandi. Baru saja membuka pintu. Tanpa diduga bertemu mata dengan Tang Nana. Kebetulan yang menyesakan seperti ini lagi. Itu. Aku dengan kaku mengucapkan beberapa kata. Mandi. Namun, ekspresi Tang Nana langsung berubah gelap. Aku segera menutup pintu dengan linglung. Berlari ke kamar mandi lain sambil memeluk pakaian. Di kamar mandi. Aku melepaskan pakaianku. Baru saja bersiap untuk menyalakan shower. Aku merasakan hawa dingin. Suara air mengalir dari kamar mandi sebelah halus dan lembut. Membuatku merasa panas tanpa alasan. Saat shower dinyalakan. Air panas yang mendidih langsung membakarku. Dan aku berteriak-teriak. HMPH. Berisik sekali. Tang Nana berteriak tidak sabar dari balik dinding. Tidak. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bernyanyi. Aku segera mencari alasan. Jangan bernyanyi. Sangat jelek. Aku kesal mendengar suaramu. Kata-kata Tang Nana seperti tamparan. Menampar wajahku dengan keras. Tanpa daya. Aku hanya bisa menahan kegembiraan yang membara seperti air mendidih ini. Sepertinya katup kamar mandi ini tidak bisa mengatur suhu. Hanya bisa menahannya dalam diam. Tapi tanpa sadar, pikiranku terbayang. Pemandangan di kamar mandi sebelah. Seluruh tubuhku terasa panas. Ketika aku selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, aku bertemu dengan Tang Nana. Saat melihatnya, mataku tidak bisa berpaling sejenak. Aku menelan ludah dengan susah payah. Berbalik. Memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Hei, hei, hei. Kamu tidak bisa menggunakan ini. Sebuah suara terdengar di sampingku. Aku menoleh ke belakang. Itu adalah Ling Ling. Dia menusuk dadaku dengan jarinya. Sambil mengerutkan kening. Kenapa? Tanyaku dengan bingung. Berusaha agar pandanganku tidak turun ke bawah. Sosok kedua orang di depanku terlalu seksi. Ini sangat mudah membuat orang kehilangan kendali. Aku tidak mau baju yang kucuci. Berbau laki-laki. Ling Ling berkata dengan serius. Benar. Jika kamu memakainya, bagaimana kami bisa mencuci setelahnya? Tang Nana juga menimpali. Dengan nada jijik. Sebenarnya, awalnya aku ingin berdebat beberapa kalimat lagi. Tapi melihat mereka, aku merasa tidak tahan dengan tekanan ini. Aku hanya bisa berbalik diam-diam. Dan mulai mencuci baju sebelum mencuci tangan. Melihatku menurut dengan patuh, mereka akhirnya menunjukkan ekspresi yang cukup puas. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil yang lembut mengangkat sebuah sikat. Dan menyerahkannya padaku. Ini ada sikat. Dia berkata dengan lembut. Aku mendongak, ternyata itu Bai Tiantian. Wajahnya yang cantik masih terlihat sedikit cemberut. Tapi sepertinya dia tidak semarah sebelumnya. Terima kasih. Aku mengambil sikat itu. Tiba-tiba aku merasakan sedikit kepuasan dalam hatiku. Gadis lucu yang pedas ini sekarang berbalut selimut. Hanya kepala dan wajahnya yang terlihat. Mata basahnya membuatku sedikit tergoda. Melihat kau lumayan jujur. Hari ini nona ini mengizinkanmu tidur bersamaku. Bai Tiantian mengumumkan dengan dingin. Tapi segera menambahkan. Tapi, menjijikan. Bai Tiantian mengerutkan kening. Dan juga, aku katakan dulu. Jika kau tidak jujur, aku benar-benar akan menendangmu dari tempat tidur. Aku janji akan patuh. Aku berkata dengan cemas. Menyebalkan. Bai Tiantian berteriak tanpa alasan. Lalu, dengan berselimut, naik ke tempat tidur. Dan kembali menjadi sikap nona besarnya. Kalau begitu, aku matikan lampunya. Tang Nana berbisik mengingatkan. Kemudian mematikan lampu. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari jendela. Aku berdiri di depan tempat tidur Bai Tiantian. Sedikit ragu. Tetapi lebih banyak kegembiraan yang besar. Akhirnya akan tiba. Tidur dengan seorang gadis. Ini seperti mimpi. Aku menarik napas dalam-dalam. Selangkah demi selangkah menaiki tangga tempat tidur. Tepat ketika aku hampir mencapai puncak. Bai Tiantian mengenakan kaos kaki putih bersih. Tanpa ampun menendang wajahku. Aku seperti ini. Bruk. Dengan suara keras jatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Aku berteriak. Wajahku ditendang dengan keras. Terjatuh ke tanah.
Teman sekelas Tian-Tian. Apakah kamu berencana memperlakukan seperti ini? Kau mencoba tidur denganku? Meskipun sekeliling gelap gulita, aku tidak bisa melihat wajah Bai Tian-Tian dengan jelas. Tapi kemarahan yang terpancar darinya membuatku mengerti bahwa dia pasti sangat marah saat ini. Apakah ada persiapan lain yang perlu dilakukan? Aku bangkit, bertanya dengan hati-hati. Aku baru saja mandi. Tubuhku bersih. Bukan itu maksudku. Bai Tian-Tian menahan amarah yang luar biasa dalam nada bicaranya. Apakah aku harus melakukan pemanasan atau semacamnya? Aku bertanya dengan wajah polos. Pemanasan apaan? Bai Tian-Tian kehilangan kata-kata karena kebodohanku. Amarahnya langsung meledak. Dia hendak mengangkat kaki untuk menendangku lagi. Namun, melihat penampilanku yang menyedihkan, dia menariknya kembali. Dadanya naik turun dengan hebat karena marah. Di mana selimutmu? Bai Tian-Tian berusaha menenangkan diri. Akhirnya bertanya padaku. Ah, selimut. Aku tampak bingung. Dari dalam koper. Keluarkan. Apa kau berencana berbagi selimut denganku? Nada suara Bai Tian-Tian yang marah meningkat beberapa oktav. Aku tiba-tiba sadar. Ternyata aku lupa soal itu. Dengan cepat aku mengeluarkan selimutku dari koper. Saat ini, Bai Tian-Tian yang berada di dalam selimut tersipu malu sampai lehernya. Jika pria ini mengatakan tidak membawa selimut, dia pasti akan menendangnya lagi tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, Bai Tian-Tian juga baru pertama kali berbaring di ranjang yang sama dengan seorang pria. Dia sangat gugup, dan dia sangat menolaknya. Sebenarnya ada satu alasan penting lainnya. Dia selalu memiliki kebiasaan sulit tidur di tempat asing. Sebelumnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam selimut, hanya untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa tertidur sambil mengenakan pakaian lain. Tapi ternyata dia tidak bisa tidur sama sekali. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia akan naik. Dia akan naik. Bagaimana jika dia langsung membuka selimutku? Haruskah aku menendangnya sebagai tindakan pencegahan? Tubuh Bai Tian-Tian yang lembut di dalam selimut bergetar pelan. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia dengan gugup menjepit tangannya di antara kedua kakinya. Takut gerakannya terlalu besar dan menarik perhatian orang lain. Sedangkan aku, dengan hati-hati memanggul selimutku. Naik ke tempat tidur sedikit demi sedikit. Sambil waspada agar kaki Bai Tian-Tian tidak terangkat lagi. Teman sekelas Tian-Tian. Apakah kamu kedinginan? Dalam kegelapan, aku melihat selimut Bai Tian-Tian terus bergetar. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Menyebalkan. Bisakah kamu diam? Bai Tian-Tian tiba-tiba bergetar di dalam selimut. Lalu membenamkan kepalanya di dalam selimut. Seluruh wajah kecilnya merah seperti udang rebus. Apa masalah orang ini? Aku bergumam dalam hati. Kurasa sebaiknya aku berhenti bicara. Agar tidak ditendang lagi nanti. Aku berbaring dengan hati-hati. Sambil waspada melirik Bai Tian-Tian. Setelah memastikan dia mungkin tidak akan menendangku lagi. Aku meniru caranya. Membungkus diriku erat-erat seperti lontong. Mataku diam-diam kembali menatap Bai Tian-Tian di samping. Dia memunggungiku. Seluruh tubuhnya terbungkus seperti sosis. Hanya menyisakan kepala kecilnya. Begitulah. Kami berdua berbaring dengan tenang. Udara dipenuhi sedikit kecanggungan dan ketegangan halus. Aku berusaha mengingatkan diriku untuk tidak berpikir yang tidak-tidak. Namun, detak jantungku semakin cepat di luar kendali. Sementara itu, Bai Tian-Tian hampir gila di dalam selimut. Di satu sisi, dia takut aku akan tahu dia tidak memakai baju. Di sisi lain, dia khawatir kegelisahannya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Setelah beberapa saat, Bai Tian-Tian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memutar kepalanya dengan lembut. Diam-diam memastikan apakah aku sudah tertidur. Setelah sedikit mendekat, tatapannya bertemu dengan mataku yang cerah. Ya, Bai Tian-Tian ketakutan dan mundur. Mengubur kepalanya kuat-kuat di dalam selimut. Dengan kedua tangan menekan dadanya erat-erat. Wajah kecilnya benar-benar memerah. Bahkan pangkal telinganya terasa panas membara. Aku juga merasa canggung. Padahal aku hampir tertidur tadi. Namun, pupil matanya yang bergetar langsung menarikku kembali ke dunia nyata. Sekarang sudah terlanjur. Bagaimana bisa tidur? Sementara Bai Tian-Tian merasa panas seperti demam. Seluruh kulitnya karena menempel erat. Berkeringat. Lengket. Terasa sangat canggung. Kenapa orang ini belum tidur? Bai Tian-Tian mengumpat dalam hati. Dalam situasi seperti ini, bagaimana aku berani tidur duluan? Menyebalkan. Dia mempertahankan posisi yang sama untuk waktu yang lama. Dan merasa separuh tubuhnya sudah mati rasa. Teman sekelas Tian-Tian. Aku akan mencoba tidur di tepi tempat tidur. Tidak akan menyentuhmu. Mendengar kata-kataku ini,
Entah kenapa membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Jadi dia bergumam. Sebagai jawaban. Mendengar jawaban Bai Tiantian. Aku akhirnya menghela napas lega. Membalikkan tubuhku. Menghadap sisi lain. Begitu aku berbalik. Aku hampir langsung melompat karena terkejut. Aku melihat Su Jingjing berdiri di samping tempat tidur. Dengan palu di tangannya. Aku buru-buru menutup mulutku. Agar tidak mengeluarkan suara. Ekspresi wajah Su Jingjing kosong. Dia berjinjit dan melihat ke tempat tidur. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Berusaha untuk tidak menunjukkan celah sedikit pun. Setelah melihat aku tidak bergerak sama sekali. Su Jingjing baru kemudian membawa kepala serigala itu. Dan kembali ke tempat tidurnya dengan terhuyung-huyung. Sial. Orang macam apa ini? Hampir membuatku mati ketakutan. Dahiku dipenuhi keringat dingin. Saat rasa kantuk menyerang. Aku akhirnya tertidur lelap. Bai Tiantian juga perlahan tertidur karena kelelahan. Entah sudah berapa lama berlalu. Dia bermimpi. Di dalam mimpi. Aku tiba-tiba membuka selimutnya. Dia ingin meronta. Tapi tidak bisa bergerak. Bai Tiantian terbangun dari mimpi. Menyadari itu hanya mimpi. Baru kemudian dia menghela napas lega. Dia menoleh menatapku. Menemukan aku masih tidur nyenyak. Teringat dalam mimpi tadi. Wajah mesumku yang besar itu. Dan ekspresi di bawah kakinya. Dia mendengus marah ke arahku lagi. Seketika. Aku memegangi perutku. Menunjukkan ekspresi kesakitan. Tapi tidak bangun. Bai Tiantian menarik selimutnya lebih erat. Baru kemudian dia tidur dengan puas. Pagi hari. Aku membuka mata dengan linglung. Merasakan tanganku seperti berada di atas sesuatu. Sangat lembut. Rasanya lumayan. Detik berikutnya aku benar-benar terbangun. Tanganku sebenarnya berada di pinggang Bai Tiantian. Kejadian kemarin membanjiri otakku seperti air laut. Aku buru-buru menarik tanganku. Saat aku menunduk, aku melihat pemandangan yang lebih menggoda. Selimut Bai Tiantian melorot. Memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Leher yang ramping. Tulang selangka yang menggoda. Perut bagian bawah yang samar-samar terlihat karena tanganku. Dan jenis lekukan yang bulat itu. Ki kenyal. Mungkinkah ini Zi Tiantian? Otakku langsung berhenti berfungsi. Yang lebih parah lagi adalah, tepat pada saat ini, bulu mata Bai Tiantian sedikit bergetar. Perlahan membuka matanya. Selesai sudah. Aku tamat. Selesai, aku akan mati. Saat mata bertemu, aku mengingat semua kejadian dalam hidupku. Apa yang harus kulakukan? Tentu saja. Mungkin lebih baik berpura-pura tidak melihatnya. Tapi, apa yang harus kukatakan? Suasana menjadi sedikit canggung. Detik berikutnya, dia melihat tubuhnya yang telanjang. Dia langsung terkejut. Selamat pagi. Aku dengan susah payah mengucapkan sepatah kata. Berusaha meredakan kecanggungan. Namun, Bai Tiantian di depanku tidak memberikan reaksi apapun. Kedua matanya penuh dengan tatapan kosong. Sudah kehilangan kilau. Mereka berdua duduk berhadapan di tempat tidur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bisa merasakan napas hangat Bai Tiantian dengan jelas. Menyentuh wajahku. Aku bahkan tidak berani bernapas. Sebaiknya kau pakai bajumu dulu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Mengulurkan tangan dan menarik selimutnya ke atas. Menutupi bagian atas tubuhnya yang telanjang. Jari-jariku secara tidak sengaja menyentuh dadanya. Membuatku gemetar. Lembut sekali. Tapi selimut itu tersangkut di bagian bawah tumpukan itu. Aku tidak peduli lagi. Aku menariknya dengan kasar. Akhirnya menyelesaikan tugas yang sulit ini. Aku dengan cepat mengambil selimutku. Melompat dari tempat tidur seolah melarikan diri. Hanya wajah merah padam itu yang bisa menjelaskan. Apa yang baru saja terjadi? Fang Yuan menyelimutiku. Kenapa dia tidur denganku? Sepertinya kemarin giliranku. Kenapa dia melarikan diri? Dia melihat milikku. Tunggu. Dia melihat. Saat ini dia sepertinya merasakan. Ada 2 baris air mata panas mengalir di wajahnya. Selesai. Aku akan mati. Rahasiaku terungkap. Dan ditemukan oleh seorang pria. Dia melihat ke dalam selimut. Tubuhnya yang telanjang bulat. Dan mengingat tindakan Fang Yuan barusan. Saat ini, dia ingin mati. Matanya menatap pintu dengan gugup. Aku memperingatkanmu untuk tidak macam-macam. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan... Dia datang. Setelah melihat Bai Tiantian sudah bangun dari pintu. Aku tidak bisa memikirkan banyak hal. Aku langsung bersembunyi di kamar mandi Hilinlin. Bai Tiantian dan Su Jingjing berjalan bersama ke balkon. Bai Tiantian sudah mengenakan pakaiannya. Hanya saja rona merah di wajahnya belum hilang sama sekali. Rambut Su Jingjing berantakan.
Ada juga bekas air liur di sudut mulutnya. Tian, kenapa wajahmu sangat merah? Bai Tian tidak mendengarnya. Dia masih memikirkan kejadian saat bangun tidur hari ini. Tian, ada apa? Apakah kamu sakit? Su Jingjing mendekatkan wajahnya dan menempelkannya padanya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Jingjing. Geli sekali. Jangan bertingkah seperti itu. Bai Tian mendorong Su Jingjing. Apakah dia tidak menyentuhmu tadi malam? Su Jingjing tampak serius. Wajahnya yang biasanya dingin terlihat sedikit imut saat ini. Tidak. Dia tidak melihatnya. Bai Tian menjawab dengan panik. Melihat apa? Su Jingjing bertanya. Tidak ada apa-apa. Tatapan Bai Tian menghindar. Tian, aku mau kasih tahu kamu. Dia itu sampah. Kemarin itu, aku mau ke balkon cari kepala serigalaku. Malah lihat Fang Yuan bajingan itu. Sedang melihat pakaian yang kita jemur. Su Jingjing semakin marah saat berbicara. Di dalam kamar mandi. Satu kakiku menahan pintu. Seluruh tubuhku menempel pada Ling Ling. Benarkah? Ling Ling tertekan olehku. Bergumam pelan. Ekspresinya semakin jijik padaku. Itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Aku menjelaskan. Kamu berencana seperti ini sampai kapan? Dia tidak bertanya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bersembunyi? Belum bisa dibilang sekarang. Nanti aku jelaskan. Lalu kenapa aku juga harus bersembunyi bersamamu? Mohon padamu. Baru saat itulah aku menyadari kelembutan yang menempel di dadaku. Setelah melihat ekspresi marah Hilin Ling. Aku buru-buru memalingkan muka. Ternyata dia menyukai ukuran sebesar itu ya. Bai Tian merasakan perasaan aneh di hatinya. Bahkan sedikit kecewa. Tian, kenapa kamu tidak bicara? Su Jingjing bertanya. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, cepat mandi dan bersiap-siap. Bukankah kamu ada kelas nanti? Ngomong-ngomong, 2 orang di dalam. Harus terus mempertahankan posisi ini. Hilin Ling baru pertama kali sedekat ini dengan seorang pria. Ditambah lagi, Fang Yuan bertubuh tinggi besar. Dan menempel begitu erat. Membuatnya sedikit sulit bernapas. Dia menopang dadanya Fang Yuan dengan kedua tangannya. Berusaha menenangkan diri. Aku juga tidak enak. Pagi ini melihat pemandangan yang begitu merangsang. Sekarang aku berdesakan dengan Ling Ling yang bertubuh seksi. Untuk sesaat, aku merasa kotor dan tidak nyaman. Setelah beberapa waktu, Bai Tian dan Su Jingjing meninggalkan balkon. Keduanya menghela napas lega. Huf, akhirnya mereka pergi. Kenapa kau tidak melepaskannya? Apakah kau berencana untuk terus memelukku seperti ini? Ling Ling memelototiku. Aku dengan cepat melepaskannya. Ling Ling memelototiku. Dan berjalan keluar kamar mandi bersamaku. Aku sangat takut. Dia mengeluh pelan. Kau yang membuatku takut. Kupikir kau mesum akan melakukan sesuatu yang kasar. Tidak sampai seperti itu. Aku buru-buru membela diri. Lalu apa yang kau lakukan pada Bai Tian? Ling Ling tiba-tiba menatapku dengan senyum ambigu. Ah, bukan apa-apa. Hanya hal kecil. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mungkinkah dia meramalkan sesuatu yang kekanak-kanakan? Bagaimana mungkin? Kita baru saling mengenal sehari. Dan hal seperti itu benar-benar tidak mungkin, oke? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dan, aku juga tidak peduli dengan Bai Tian. Sekarang, aku malah merasa kau lebih menarik. Tiba-tiba aku merasa senyum wanita ini agak aneh. Saat itu, suara air tiba-tiba terdengar dari kamar mandi lain. Su Yao membuka pintu. Perlahan keluar dari sana. Kami berdua tertegun sejenak. Su Yao masih seperti biasa. Dengan senyum di wajahnya. Dia melewati kami dengan tenang. Melihat punggung Su Yao, aku dan Ling Ling saling bertukar pandang. Mungkinkah Su Yao mendengar semuanya? Baik percakapan di luar. Atau suara di dalam. Apakah dia mendengar semuanya? Aku pergi membuang sampah dulu. Kata Ling Ling dengan panik. Pergi sana. Aku sikat gigi di sini. Aku mencari alasan. Ingin rasanya mencari tempat untuk bersembunyi. Su Yao yang baru selesai mandi. Aroma segar terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia perlahan-lahan membereskan buku-buku yang akan digunakan untuk kelas. Sambil dari lemari di sampingnya. Mengambil sebuah kotak kecil. Sambil bersenandung. Saat itu, Tang Nana meregangkan tubuh. Lalu duduk dari tempat tidur. Aduh, kenapa sudah jam segini? Tang Nana segera turun dari tempat tidur. Bergegas menuju toilet. Dia melihat Bai Tian dengan wajah merah. Menundukkan kepala. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Berjalan lebih jauh ke dalam. Terlihat juga Ling Ling yang keluar sambil mengajar.
Ini membuatnya sedikit bingung. Aku suka sikat gigi. Aku suka sikat gigi. Aku menyikat gigi dengan panik di depan cermin. Rasanya seperti bisa menghapus semua kenangan pagi ini. Satu demi satu. Kenapa semua orang bertingkah aneh? Terutama Fang Yuan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuatku kesal. Meskipun sudah melewati 1 malam. Tapi dia masih sulit menerima laki-laki. Tinggal di asrama yang sama dengannya. Dan sesuai urutan undian kemarin. Hari ini giliranku untuk tidur dengannya. Aku yang masih sibuk menyikat gigi. Dari cermin, aku melihat Tang Nana memelototiku. Merasa bingung. Kenapa? Apalagi yang kulakukan salah? Kenapa semua orang menatapku seperti itu? Meskipun sudah melewati 1 malam. Tapi Tang Nana masih sulit menerima laki-laki. Tinggal di asrama yang sama dengannya. Dan sesuai urutan undian kemarin. Hari ini giliranku untuk tidur dengannya. Aku yang masih sibuk menyikat gigi. Dari cermin, aku melihat Tang Nana memelototiku. Merasa bingung. Kenapa? Apalagi yang kulakukan salah? Kenapa semua orang menatapku seperti itu? Aku bertanya dengan hati-hati. Teman sekelas Donna. Begini. Bukankah aku tidak masuk kuliah selama sebulan sebelumnya? Baru datang. Meskipun semua data yang berantakan itu sudah kurangkum. Apa yang ingin kau katakan? Donna memotong perkataanku. Itu benar. Tempat yang disebut ini. Aku tidak tahu. Kapan kau bisa membawaku untuk mencarinya? Tapi aku menolak. Aku bukan dari jurusan yang sama denganmu. Tidak ada gunanya kau memintaku melakukan hal seperti ini. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak mencari Tian-Tian? Dia sepertinya juga belajar keuangan. Aduh, kau tahu dia sangat tidak menyukaiku. Tidur dengannya kemarin. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sekarang aku juga tidak enak berbicara dengannya. Kenapa? Tang Nana tiba-tiba merasa ekspresiku agak aneh. Tidak apa-apa. Ah iya, paling baik hati. Jangan omong kosong. Aku tidak akan tertipu olehmu. Tapi jika hanya berkeliling di sekolah, masih tidak masalah. Celaka. Nana. Terjadi sesuatu. Ling Ling tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ling Ling. Ada apa? Apa maksudnya terjadi sesuatu? Apa yang terjadi? Tang Nana melihat Ling Ling seperti ini. Bertanya dengan bingung. Ini Ji Boxia. Ji Boxia melompat dari gedung. Aku mengikuti mereka berdua keluar dari asrama. Berlari menuju atap gedung pengajaran. Dan Ji Boxia ini adalah sahabatku di SMA. Saat ini, sekelompok orang sudah mengepung atap. Tentu saja. Seorang pria kurus berdiri di luar pagar. Akhirnya kau datang juga. Pria itu menoleh. Tersenyum pahit. Kau seharusnya tidak datang. Gumam pria itu. Matanya penuh kesedihan dan keputusasaan. Tidak, aku harus datang. Mataku penuh tekad. Seolah-olah aku akan bergabung dengan partai. Aku maju selangkah. Keluar dari kerumunan. Tang Nana dan Ling Ling saling bertukar pandang. Berpikir apa masalah dengan kedua orang ini. Ji Boxia. Hentikan. Tidak ada jalan keluar dari ini. Aku terus mengucapkan dialog klise. Berusaha membuatnya mengingat persahabatan itu. Ji Boxia. Ji Boxia tidak berkata apa-apa. Dia hanya terlihat memanjat kembali ke dalam pagar. Berjalan selangkah demi selangkah ke arah sini. Sosok itu tampak begitu menyedihkan. Aku kira kata-kataku yang berpengaruh. Dengan bersemangat membuka kedua tangannya. Berlari ke arah Ji Boxia. Tanpa diduga, Ji Boxia langsung melewati. Langsung menghampiri Tang Nana. Detik berikutnya. Saat ini, tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk. Nana, kamu tetap datang. Aku tahu kamu tidak akan mengabaikan kami. Tahukah kamu? Tadi saat berdiri di atas sana, pikiranku hanya tertuju padamu. Berikan aku satu kesempatan. Maukah kamu? Ji Boxia menarik tangan Tang Nana. Mengungkapkan cintanya dengan penuh perasaan. Tanganku tergantung di udara. Wajahku langsung sepahit makan kotoran anjing. 666. Tang Nana memutar matanya. Ji Boxia. Sudah berkali-kali aku katakan padamu. Aku benar-benar tidak menyukaimu. Bisakah kamu berhenti melakukan ini? Ekspresi Tang Nana juga tidak jauh berbeda. Dia sudah dengan jelas menolak Ji Boxia berkali-kali. Tidak disangka hari ini dia melakukan semua ini. Hanya untuk memaksanya muncul. Ji Boxia, kamu sudah keterlaluan. Bisakah kamu melepaskanku? Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Tang Nana mengucapkan kata-kata ini dan lari. Hilin buru-buru mengejarnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan ekspresi menghina kepada Ji Boxia yang berlutut di tanah. Sial. Sepertinya Nana menangis. Dia benar-benar membuat Nana menangis. Ya ampun. Ini tidak bisa ditoleransi.
Pukul orang ini sampai mati. Dalam sekejap, beberapa pria besar melompat keluar dari kerumunan, mengeroyok Jibosia dengan tendangan keras. Aku dengan tegas dan cepat menjalin hubungan dekat dengan Jibosia. Saudaraku, selamatkan aku. Aku tidak tahan lagi. Jibosia berbaring di tanah. Babak belur. Kepala orang yang dipukuli itu hampir menjadi kepala babi. Masih mengulurkan tangan untuk meminta bantuan padaku. Sial. Ternyata kau bisa melihatku. Kali ini jangan selamatkan aku. Aku mengutuk dalam hati. Kabur. Kenapa semuanya pergi? Brak. Dentang. Pintu ditendang terbuka. Kau mau mati ya? Bai Tiantian terkejut. Setelah melihat orang yang masuk adalah aku. Dia mengeluh dengan marah. Aku benar-benar hampir mati. Aku duduk di tanah. Terengah-engah. Ada angin apa hari ini? Bai Tiantian bergumam tidak puas. Tapi melihat ekspresiku, dia juga teringat kejadian pagi ini. Wajah kecilnya langsung memerah. Dia buru-buru memalingkan wajahnya. Saat ini aku juga merasa sangat canggung. Aku belum memikirkannya. Hanya ada Bai Tiantian di kamar asrama. Sial, seharusnya aku tidak kembali. Sekarang sudah beres. Melihat Bai Tiantian tertelungkup di meja, aku teringat lekuk tubuhnya yang menawan di balik pakaiannya. Membuatku tidak bisa menahan diri. Mungkinkah dia tidak memakai pakaian sama sekali saat tidur bersamaku kemarin? Apakah dia tidak memakai baju sama sekali? Aku berusaha untuk tidak memikirkan adegan itu. Tapi jantungku berdebar kencang tanpa sadar. Bai Tiantian sepertinya menyadari keanehanku. Dia diam-diam menoleh dan melirikku. Mata kami bertemu. Udara terasa membeku. Aduh, di mana yang lain? Aku bertanya sambil tersenyum canggung. Jing-Jing dan Yao Yao pergi ke kelas. Aku tidak tahu tentang Nana dan Ling Ling. Bai Tiantian menutupi wajahnya dengan lengannya. Suaranya pelan seperti nyamuk. Tidak berani menatapku lagi. Begitu ya. Kalau begitu, aku akhirnya bisa bermain game. Dengan tenang aku pura-pura mengeluarkan ponselku. Cepat meninggalkan area ini. Bai Tiantian melihat tindakanku. Tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dasar orang mati ini. Jelas-jelas sudah melihat rahasia orang lain. Masih saja bersikap sombong. Atau seperti yang dikatakan Jing-Jing. Dia hanya menyukai benda-benda besar seperti milik Nana dan Ling Ling. Orang dengan tubuh biasa sepertiku. Bahkan jika terlihat, tidak akan ada pria yang peduli, kan? Bai Tiantian menunduk dengan sedih. Melihat dadanya sendiri. Pertama kalinya dalam hal ini. Merasa sedikit rendah diri terhadap Tang Nana dan yang lainnya. Aku sangat ingin memfokuskan perhatianku pada game. Tetapi bagaimanapun juga aku tidak bisa tenang. Tanpa sadar, aku dikalahkan telak oleh lawan. Melihat serangkaian ekspresi mengejek dari lawan di layar. Aku tidak marah seperti di internet. Masih tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik Bai Tiantian. Sepertinya dia masih marah. Ya, memang. Bagaimanapun, tidur telanjang dan ketahuan oleh lawan jenis sudah sangat memalukan. Dan aku bahkan mengambil keuntungan dari mereka. Meskipun itu benar-benar tidak disengaja. Namun, yang terbaik adalah meminta maaf kepada mereka. Bai Tiantian melihatku mendekat ke arahnya. Dia menjadi gugup seperti biasanya. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya ke sisi lain. Berpura-pura bermain ponsel. Teman sekelas Tiantian. Bisakah kita bicara? Aku bertanya dengan hati-hati. Tentang kejadian pagi ini. Aku benar-benar minta maaf. Jadi, kamu melihatnya. Benar, kan? Bai Tiantian menjawab dengan suara lemah. Ya. Betapa memalukannya. Dasar binatang nafsu. Aku seharusnya tidak mengasihanimu kemarin. Aku janji tidak akan membocorkannya. Tentang kamu tidur telanjang. Bodoh. Jangan mengatakannya secara langsung seperti itu. Wajah Bai Tiantian memerah sampai ke telinga. Mengambil tempat pensil di atas meja dan melemparkannya ke arahku. Itu benar-benar kecelakaan. Sebenarnya mataku tertutup saat itu. Masih mengatakan kamu adalah binatang cinta. Bai Tiantian berkata. Dan melemparkan buku lain. Aku juga tidak menghindar. Berharap ini bisa membuatnya sedikit lega. Saat ini, Bai Tiantian lebih merasa malu. Dan dia bahkan secara sukarela membantuku menarik selimut. Tapi ada satu hal yang membuatnya sangat marah. Yaitu, bajingan ini jelas-jelas sudah melihat tubuhnya. Tapi tidak menyebutkan apapun tentang sosoknya. Mungkinkah sosoknya benar-benar biasa saja? Namun, Bai Tiantian masih menatapku dengan marah. Itu, sudah hampir siang. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Sebagai permintaan maaf. Siapa yang mau kau traktir? Atau apakah tidur denganku? Menurutmu hanya bernilai satu kali makan? Bukan itu maksudku. Aku dan Bai Tiantian duduk berhadap-hadapan di kafetaria. Kami berdua menundukkan kepala.
Tidak berani menatap mata satu sama lain. Mata orang-orang di sekitar kita sesekali tertuju pada kami. Bisik-bisik. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, sekarang aku sedang makan dengan bahan tertawaan. Itu. Siswa Tian-Tian. Makanannya sudah dingin. Makanlah sedikit dulu. Aku memecah keheningan. Bai Tian-Tian mencium aroma makanannya dengan ringan. Dia mengambil sumpit tetapi hanya memilih nasi. Aku diam-diam mengangkat mata untuk melihat Bai Tian-Tian. Aku melihatnya makan nasi dalam suapan kecil. Pipinya menggembung. Penampilannya sangat imut. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Sepertinya dia sudah memaafkanku. Hei, Fang Yuan. Bagaimana menurutmu tentang tubuhku? Bai Tian-Tian tersipu malu saat mengajukan pertanyaan ini. Wajahnya memerah. Dia sendiri merasa sedikit tidak tahu malu. Tapi tidak mungkin. Dia terlalu peduli. Apa yang kamu katakan? Aku tiba-tiba bingung. Apa maksudnya ini? Apakah dia akan membungkamku? Aku tidak mau makan. Aku tidak berselera. Melihat reaksiku, Bai Tian-Tian langsung merasa malu dan marah. Dia bangkit dan hendak pergi. Aku buru-buru berdiri. Menarik ujung pakaian Bai Tian-Tian. Jangan, jangan, jangan. Teman sekelas Tian-Tian. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, oke? Bai Tian-Tian berhenti. Berbalik. Dengan ekspresi marah bercampur. Malu dan marah menatapku. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Cepat katakan. Kamu benar-benar menyebalkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Berkata dengan ragu-ragu. Tubuhmu sangat bagus. Benar-benar sangat bagus. Bai Tian-Tian mendengus ringan. Kau mengatakannya dengan ragu-ragu. Aku tahu kau hanya asal-asalan. Aku sangat cemas hingga terus menggaruk kepala. Bukan, bukan begitu. Aku bersumpah aku tidak asal-asalan. Proporsi tubuhmu sangat serasi. Bagian yang menonjol, menonjol dengan baik. Bagian yang melengkung, melengkung dengan indah. Dan kulitmu juga sangat putih. Wajah Bai Tian-Tian langsung memerah. Sudah, jangan bicara lagi. Nak nakal. Namun, dalam hatinya dia merasa sedikit bangga. Meskipun orang ini bodoh dalam berbicara. Tapi dia masih memiliki mata yang bagus. Baiklah. Cepat makan. Kau tidak marah lagi? Mataku berbinar. Tapi kau tidak boleh menyebutkan kejadian pagi ini. Dan jika kau berani memberitahu orang lain, aku akan menendangmu sampai mati. Baik. Tentu saja. Dan juga, jangan beritahu Su Jingjing dan Tang Nana juga. Baik. Aku mencatatnya. Aku bersumpah. Setelah beberapa saat, Chu Ren selesai makan. Dan keluar dari kantin. Aku dan Bai Tian-Tian berjalan berdampingan. Teman Tian-Tian, kenapa kamu tidak kembali ke asrama duluan? Kenapa? Jika kita berdua kembali bersama, tidak baik jika dilihat orang lain. Kamu kembali duluan saja. Aku akan berkeliling. Untuk mengenal sekolah. Bai Tian-Tian berpikir sejenak. Dan merasa itu benar juga. Lagi pula, orang lain tidak tahu situasi di asrama mereka. Memang akan ada masalah yang tidak perlu jika dilihat orang lain. Kalau begitu aku kembali duluan ya. Jangan lupa sore ini fakultas akan mengadakan rapat umum. Baik. Aku tahu. Akhirnya dewa besar ini pergi. Aku menghela napas lega. Saat ini, ponsel berdering. Aku melihat ke bawah. Ternyata pesan dari Jibo. Saudara Fang Yuan. Tolong aku. Sekelompok orang mengepungku di toilet. Cepat selamatkan aku. 10 menit kemudian. Aku masih muncul di depan toilet di gedung sekolah. Beberapa siswa laki-laki menghalangi pintu toilet itu. Terus-menerus meninju dan menendang pintu toilet. Bocah tengik. Buka pintunya untuk kakek. Seorang pria berambut kuning yang berjaga berteriak. Kalau berani, hancurkan pintunya. Aku selalu merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba mataku berbinar. 2 sosok memasuki pandanganku. Aku memantapkan hati. Langsung berjalan ke Su Jingjing dan Su Yaoyao yang baru saja selesai kelas. Memegang pergelangan tangan mereka dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Beberapa pria tampan di sana. Bolehkah saya menambahkan WeChat kalian? Aku berteriak dengan suara serak. Benar saja. Daya tarik kalimat ini sangat kuat. Huang Mao dan yang lainnya langsung tertarik. Setelah mereka menoleh, mereka menemukan. Ternyata itu Su Jingjing dan Su Yaoyao. 2 wanita cantik papan atas ini. Segera menyerah pada Jibosia yang bersembunyi di toilet. Sambil berpose dengan gaya yang menurut mereka paling keren. Berjalan ke arah sini. Sementara Su Jingjing dan Su Yaoyao belum bereaksi. Aku langsung melepaskan mereka. Berlari ke depan pintu toilet. Cepat buka pintunya. Ini aku. Jibosia tidak mendengar gerakan apapun di luar. Dia menjulurkan kepalanya keluar.
Aku tidak ragu-ragu. Aku meraih kerahnya dan mulai berlari. Su Jingjing dan Su Yaoyao. Butuh waktu lama untuk bereaksi. Huang Mao masih berpose keren. Berbicara kepada anak buah di sebelahnya. Tidak menyangka aku begitu rendah hati. Masih saja kalian mengincar aku. Dua wanita cantik. Siapa di antara kalian yang ingin menambahkan duluan? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Rambut kuning langsung jatuh ke tubuh anak buah di sebelahnya. Segera setelah itu, aku tidak lari terlalu jauh. Aku mendengar Su Jingjing menggertakkan gigi. Raungan marah terdengar dari gedung pengajaran. Fang Yuan, kau bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Aku langsung merasakan hawa dingin di punggungku. Tapi aku tidak peduli. Menyeka keringat dingin di dahiku. Terus menyeret Jibosia dan berlari dengan liar. Kemudian, memikirkan rapat akademi akan segera dimulai. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Jibosia. Pertama aku mencari aula laporan akademi. Mencari sudut yang agak terpencil untuk duduk. Pantatku baru saja menyentuh kursi. Aku baru saja duduk. Aku melihat sebuah palu di atas meja di samping. Tidak baik. Aku langsung berkeringat dingin. Baru saja aku hendak bangkit. Sebuah tangan langsung menekan bahuku. Aku menoleh. Aku melihat wajah dingin dan tajam Su Jingjing. Wajah kecilnya seperti ingin membunuh. Lalu melihat tempat lain yang kududuki. Senyum lembut dan manis Su Yaoyao yang biasanya. Saat ini juga menjadi menakutkan. Itu. Aku bisa menjelaskannya. Oh ya? Tapi, sebaiknya Fang bisa menjelaskannya dengan jelas. Apakah kalian percaya jika aku bilang aku melakukan ini untuk menyelamatkan orang? Apakah kalian percaya? Aku menjawab dengan hati-hati. Su Jingjing sedikit menyipitkan matanya. Menatapku tajam. Sambil tersenyum dingin. Jadi, ternyata kamu melakukannya untuk menyelamatkan orang? Yao Yao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bajingan ini pasti punya niat buruk. Aku berkata yang sebenarnya. Bicaralah baik-baik. Su Jingjing bersiap memberiku pelajaran. Lampu diredupkan. Acara dimulai. Akan kuhabisi kau nanti. Su Jingjing mengatakan itu. Meninggalkan tempat duduknya. Dia mau kemana? Aku menghela napas lega. Sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, kau tidak tahu? Jingjing dan Tian-Tian bergabung dengan Dewan Mahasiswa. Ringkasan perkuliahan bulan ini. Mereka akan berpidato di atas panggung. Tidak heran aku tidak melihat Bai Tian-Tian tadi. Omong-omong, Tang Nana dan Ling Ling. Ternyata tidak satu fakultas dengan kita. Saudari Su Yaoyao. Kenapa kamu tidak pergi ke Dewan Mahasiswa? Aku? Iya. Kupikir kamu cukup pengertian. Aku tidak sanggup. Aku sangat tidak ahli dalam hal seperti ini. Kata Su Yaoyao. Melepaskan sesuatu dari telinganya. Lihat, mataku membelalak. Itu adalah sepasang alat bantu dengar. Ternyata telinga Su Yaoyao. Ternyata tidak bisa mendengar? Tiba-tiba aku merasa adegan ini agak familiar. Tapi aku tidak ingat kapan itu terjadi. Teman Fang. Ada apa denganmu? Su Yaoyao memasang kembali alat bantu dengarnya. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut. Baiklah, aku sudah terbiasa. Mungkin masih akan sangat sulit. Memang. Jika teman Fang tertarik dengan Dewan Mahasiswa, kamu bisa langsung mendaftar. Semester ini mereka merekrut anggota baru. Tidak, tidak. Hanya bertanya saja. Urusan organisasi mahasiswa sangat merepotkan. Benar-benar tidak cocok untuk orang seperti saya. Ditambah lagi, jika benar-benar pergi ke organisasi mahasiswa, tidak hanya harus menghadapi situasi canggung dengan Bai Tian-Tian, ada juga risiko dihabisi oleh Su Jingjing. Organisasi mahasiswa. Anjing pun tidak mau. Namun saat ini, situasi tak terduga terjadi. Berikut adalah pengumuman hukuman bulan ini dari Fakultas Keuangan Universitas Jiangcheng. Orang yang dihukum. Fang Yuan. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba diumumkan? Setelah diverifikasi oleh organisasi mahasiswa. Sekitar pukul 10.10 pagi ini. Mahasiswa bernama Fang Yuan bekerja sama dengan mahasiswa laki-laki dari fakultas lain melecehkan mahasiswi dan mengganggu ketertiban umum kampus. Menyebabkan dampak negatif yang serius. Setelah dipertimbangkan oleh fakultas, diberikan peringatan keras. Dan dihukum mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yaitu membersihkan selama seminggu. Setelah Bai Tian-Tian selesai berbicara di atas panggung, dia tampak sangat terkejut. Su Jingjing yang berdiri di sampingnya bahkan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bekerja sama dengan siswa laki-laki dari fakultas lain untuk melecehkan siswa perempuan. Dasar mesum, jadi ini yang dia lakukan pagi ini. Apa yang dia lakukan padaku pagi ini belum cukup? Sekarang dia mengulurkan tangannya ke gadis-gadis lain. Dasar binatang.
Bai Tiantian langsung menggertakkan giginya karena benci. Saat ini aku merasa ingin menangis tapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Aku jelas hanya ingin menyelamatkan orang. Siapa yang memberiku tuduhan sebesar ini? Ini semua salah paham. Aku buru-buru menjelaskan kepada Su Yaoyao di sampingku. Aku percaya padamu. Aku hampir menangis terharu. Su Yaoyao adalah orang yang benar-benar bisa memahamiku. Aku yakin kamu yang melakukannya. Sekarang apa yang bisa kamu katakan? Su Jingjing menyilangkan tangannya di dada. Tersenyum sinis. Fang Yuan, kau benar-benar orang yang tidak tahu malu. Bai Tiantian menghentakkan kakinya karena marah. Su Yaoyao juga menyingkirkan senyumannya yang biasa. Menampakkan ekspresi serius. Aku terpojok di sudut asrama oleh mereka bertiga. Duduk dengan keras di lantai. Selesai sudah. Kau benar-benar mencelakanku. Sekarang aku tidak bisa menjelaskannya. Bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Saat aku tidak tahu harus berbuat apa. Pintu tiba-tiba terbuka. Kudengar Fang Yuan mendapat pengumuman. Apa yang terjadi? Setelah melihat yang datang adalah Tang Nana. Aku merasa seperti menggenggam harapan. Itu, kejadian pagi ini. Aku tidak tahu kenapa aku ikut terseret. Dan mendapat hukuman. Teman sekelas Fang, hari ini di pertemuan besar fakultas kita. Diumumkan oleh Badan Kemahasiswaan. Mengatakan bahwa dia bersekongkol dengan siswa laki-laki dari fakultas lain untuk melecehkan siswa perempuan, atau semacamnya. Su Yaoyao menjelaskan situasinya secara singkat. Kalian berdua yang melakukannya? Tang Nana sedikit mengernyit. Melihat ke arah Bai Tiantian dan Su Jingjing. Bukan. Keduanya terus melambaikan tangan. Nana, gadis yang dilecehkan itu bukan kamu, kan? Bukan aku. Tapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Fang Yuan. Mendengar ini, aku langsung melompat dari tanah. Postur tubuhku juga menjadi tegak. Apa ku bilang? Aku sama sekali tidak melecehkan siswi. Kemudian, aku langsung melompat ke hadapan Bai Tiantian dan kedua temannya. Bai Tiantian cemberut. Menghentakkan kakinya. Tapi dia sedikit senang di dalam hatinya. Su Jingjing juga tahu bahwa dia benar-benar telah salah menilaiku. Dia menundukkan kepalanya. Tidak berbicara lagi. Baguslah kalau kamu tahu kamu salah. Aduh. Aku juga bukan orang yang suka mempermasalahkan hal kecil. Aku akan dengan enggan. Su Jingjing tidak tahan mendengarnya lagi. Langsung menendangku. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Entah kenapa. Aku kesal melihatmu. Rasanya ingin menendangmu saja. Aku sudah berusaha keras. Untuk menjelaskan semuanya pada kalian. Tentang kejadian pagi ini. Ternyata kamu benar-benar pergi menyelamatkan orangnya. Su Yaoyao tampak menyesal. Tapi, sepertinya ada yang tidak beres. Bai Tiantian sepertinya menyadari ada masalah. Apa yang tidak beres? Aku dan Su Jingjing menunjukkan ekspresi aneh. Biasanya, perselisihan pribadi siswa seperti ini tidak akan diurus oleh Dewan Mahasiswa. Lagi pula, Fang Yuan sendiri bukanlah dalang dari masalah ini. Memang, dia paling banter hanya ikut-ikutan saja. Tang Nana menimpali. Sepertinya aku mengerti. Tapi, kenapa ya? Fang Yuan, apa kamu tidak membuat masalah dengan anggota Senat Mahasiswa? Tidak. Aku baru datang 1 hari. Bagaimana mungkin aku membuat masalah dengan siapapun? Anggota Senat Mahasiswa. Aku hanya mengenal kalian berdua. Apa menurutmu aku yang melakukannya? Bai Tiantian menatapku dengan tidak senang. Tidak. Tapi aku benar-benar tidak mengenal anggota Senat Mahasiswa. Su Jingjing melihat keduanya. Kau satu kalimat, aku satu kalimat. Aku merasa pusing. Otaknya memang tidak terlalu pintar. Jadi, dia bertanya. Karena semuanya sudah jelas. Bisakah hukuman Fang Yuan dicabut? Su Yaoyao menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu tidak mungkin. Meskipun Fang Yuan bukan dalangnya. Tapi dia memang memiliki hubungan. Dengan Ji Bo Xiao itu. Sulit dijelaskan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tang Nana menepuk pundakku. Sambil tersenyum berkata. Rasakan itu. Siapa suruh ikut campur? Besok jujur saja pergi menyapu. Besok aku akan membawamu saat ada kegiatan. Aku ini ahlinya kebersihan. Bisa mengajarimu. Su Jingjing malah berkata dengan sedikit lembut. Aku juga bisa membantu. Aku diam-diam menangis dalam hati. Mengalihkan topik dan bertanya. Ngomong-ngomong, Ling Ling kemana? Kenapa tidak kembali bersamamu? Nana. Dia pergi ke klub taekwondo. Tang Nana menjawab. Ngomong-ngomong, sebentar lagi aku harus membawakannya makanan. Klub taekwondo? Aku hanya membayangkannya saja. Ling Ling mengenakan seragam taekwondo. Aku jadi sedikit tidak tahan.
Su Yaoyao berkata sambil tersenyum. Ling adalah sabuk hitam dan dua. Dia baru bergabung dengan klub minggu lalu. Dan langsung dipromosikan menjadi wakil presiden klub. Kalau begitu, teman sekelas Yaoyao. Kamu bergabung dengan klub apa? Tanyaku dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bergabung dengan klub apapun. Su Yaoyao berkata sambil tersenyum. Apakah aku sudah memberitahumu? Kondisi tubuhku kurang baik. Jadi, aku tidak ingin merepotkan orang lain. Aku kemudian melihat ketiga gadis lainnya. Bagaimana dengan kalian? Su Jingjing menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Berlatih menari setiap hari saja sudah cukup melelahkan. Lagi pula, lebih baik menghabiskan waktu untuk fokus pada studi. Aku dan Nana ada di Dewan Mahasiswa. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Jadi, kami juga tidak bergabung dengan klub. Tapi, jika kamu tertarik, Nona ini bisa mengajakmu melihat-lihat. Lagi pula, membantu klub merekrut anggota baru juga merupakan salah satu tugas Dewan Mahasiswa. Ketika Bai Tian mengucapkan kalimat ini, wajahnya terasa panas. Dan dia tidak berani menatap mataku. Terima kasih. Aku juga tidak ingin ikut. Aku menolak barang gratis. Aku hanya bertanya. Kenapa bertanya jika tidak ikut? Kamu benar-benar menyebalkan. Setelah mendengar itu, Bai Tian merasa sangat kesal. Dia mengambil kapur dan melemparkannya ke dadaku dengan keras. Hei. Kenapa wanita ini berubah sikap secepat itu? Jangan langsung memukul orang hanya karena tidak setuju. Seruku dengan pasrah. Kalian berdua sangat cocok. Su Yaoyao tersenyum melihat keduanya. Cocok apanya? Keduanya berbalik bersamaan. Dan berkata serempak. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Aku berbaring di balkon. Mengenang pengalaman aneh hari ini. Aduh, apa-apaan ini semua? Kejadian 2 hari ini bisa dibilang lebih menarik dari separuh hidupnya. Hei, hari ini giliranku tidur denganmu. Tang Nana berjalan mendekat. Aku tahu. Aku tertegun sejenak. Kenapa? Kau terlihat tidak senang. Tang Nana bertanya dengan nada menggoda. Tidak. Tidur denganmu adalah suatu kehormatan bagiku. Aku segera melambaikan tangan. Baiklah, begitu saja. Ingat mandi dulu sebelum naik ke ranjang. Tang Nana meninggalkan kata-kata ringan. Lalu kembali ke kamar. Aku menyeka keringat di dahiku. Merasa setiap kali berbicara dengan wanita ini. Selalu merasa sangat gugup. Mau bagaimana lagi? Tang Nana benar-benar memiliki aura yang kuat. Ditambah lagi dengan tubuhnya yang aduhai. Sulit untuk tidak membuat jantung pria berdebar kencang. Kenapa kau terus menatap orang lain? Aku tidak tahu kapan di siang hari. Dia muncul di sampingku. Siapa? Siapa yang melihat? Aku sedang bersiap untuk mandi. Kataku dengan perasaan bersalah. Lalu aku segera melarikan diri ke kamar mandi. Apa hebatnya? Bukannya aku belum pernah melihat gadis memakai seragam taekwondo. Tapi jika dikenakan oleh Ling. Ada perasaan ingin dipuji. Pinggang ini, kaki ini, tubuh ini. Cek. Sebagai pemuda berdarah panas yang penuh semangat, aku tidak bisa menahan diri untuk mulai memikirkan hal itu. Kau? Jangan-jangan kau memikirkan hal seperti itu lagi? Ling dengan mudah membaca pikiranku. Dengan senyum menggoda di wajahnya. Tidak, aku tidak. Aku segera menyangkal. Jika kau mengejar kakak juga tidak bisa tidak setuju. Bercanda dengan Ling. Mengejar Ling. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Benar-benar memikirkannya? Orang-orang ini. Aku hanya memikirkannya. Bukankah aku tidak bisa tidak setuju? Bercanda dengan Ling. Mengejar Ling. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Benar-benar memikirkannya? Sungguh. Ling berpura-pura malu-malu. Mendorong bahuku sedikit. Sudah kubilang tidak ada. Hai, aku mau mencuci baju. Aku buru-buru mencari alasan untuk kabur. Setelah mencuci pakaian, aku masuk ke kamar. Aku melihat Tang Nana sudah di tempat tidur. Sedang menonton serial TV di tablet. Sebaiknya jangan mengganggunya dulu. Tapi saat itu, Tang Nana sepertinya menyadari aku masuk. Fang Yuan, naik ke sini. Tang Nana menutup komputernya. Apakah sudah waktunya untuk tidur? Aku tertegun sejenak. Saat wanita datang, kamu juga ikut. Nada bicara Tang Nana tidak bisa dibantah. Aku baru saja naik ke tempat tidur. Aku langsung merasakan kehangatan dari Tang Nana. Itu membuatku sedikit gelisah. Tang Nana berbalik menghadapku. Rambutnya dengan lembut menyentuh pipiku. Memberiku sensasi geli. Kamu lumayan jujur hari ini. Suara Tang Nana terdengar sedikit malas. Aku tidak berani bergerak sembarangan. Hanya menjawab dengan tergagap. Tentu saja. Tang Nana terkekeh pelan. Tawa ini di malam yang sunyi.
Terdengar sangat cerah. Aku hanya merasa jantungku berdetak semakin cepat. Tubuhku juga tanpa sadar menegang. Tepat pada saat itu, Tang Nana tiba-tiba mendekatiku. Napasku terasa di leherku. "Kenapa kamu gugup sekali?" Dia bertanya sendiri. "Apa ini?" Tepat pada saat itu, Tang Nana tiba-tiba mendekatiku. Napasnya terasa di leherku. "Kenapa kamu begitu gugup?" Dia bertanya sendiri. "Apa ini?" Belum sempat aku menyelesaikan perkataanku. Tang Nana memotong perkataanku. "Baiklah. Aku hanya ingin mengobrol denganmu." "Boleh saja." Tapi mereka. Secara tidak sadar aku melihat ke arah orang lain di ruangan itu. Tang Nana mengikuti arah pandanganku. Kulihat beberapa gadis lain berbaring di tepi tempat tidur. Menatap kami di tempat tidur tanpa berkedip. "Apa yang kalian lakukan?" kata Tang Nana dengan kesal. "Kak Nana, kamu tiba-tiba memanggil Fang Yuan ke atas. Kami penasaran." Su Tiantian menjulurkan lidahnya. "Benar, benar. Bagaimana jika kamu diganggu olehnya?" Hi Lingling juga tertawa dan menambahkan. "Perlukah aku membunuhnya?" Su Jingjing berkata dengan wajah serius. "Kalian terlalu memikirkannya. Cepat kembali tidur." Tang Nana berkata dengan kesal. Beberapa lelucon. Baru kemudian dengan enggan kembali ke tempat tidurnya. Tang Nana langsung mematikan lampu. Lalu berbalik. Menatapku. "Jangan pedulikan mereka." "Mereka melanjutkan." Ucapnya dengan tenang. Aku mengangguk. Tapi pikiranku tidak bisa fokus sama sekali. Aroma samar dari Tang Nana. Dan wajahnya yang tenang dan jujur. Membuat jantungku berdebar kencang. "Kalau begitu, aku akan langsung bertanya." Tang Nana tiba-tiba berbicara. "Apa hubunganmu dengan Jibo?" "Hanya teman SMA biasa." "Aduh, aku sebenarnya tidak terlalu mengenalnya. Aku mencoba menghindarinya." Tang Nana juga tidak berbicara. Hanya menatapku seperti itu. "Baiklah. Sebenarnya, dia bisa dibilang sekutuku. Hubungan kami selalu baik. Dia juga yang menyuruhku ikut ujian masuk sekolah ini bersamanya. Saat kalian berdua bernyanyi bersama di atap. Aku tahu hubungan kalian tidak biasa. Jadi, kamu sangat mengenalnya, kan?" "Bisa dibilang begitu." Aku mengangguk. "Baguslah kalau begitu. Jadilah pacarku." Mendengar kata-kata ini, aku langsung melompat dari tempat tidur. Bai Tiantian yang menguping dari ranjang atas juga langsung duduk tegak. "Menjadi pacarmu? Aku tidak salah dengar, kan?" Aku membelalakan mata. Berbicara dengan gugup. "Tang Nana, jangan bercanda." Namun, Tang Nana mendekatiku dengan ekspresi serius dan berkata, "Aku tidak bercanda. Dengarkan aku. Aku ingin kau menjadi pacarku." Wajahku langsung memerah seperti ini. Aku berkata dengan gugup. "Tea, kenapa?" Tang Nana berkata dengan sungguh-sungguh. "Jibo Xiao sudah menggangguku bukan hanya 1 atau 2 hari. Hanya kau, sahabatnya, yang bisa melakukan ini. Agar dia benar-benar menyerah." Hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa ini terlalu konyol. Di sisi lain, aku merasa sedikit senang karena bisa menjadi pacar Tang Nana. Dan merasa sedikit senang. Aku akan memikirkannya. Aku tidak berani menatap mata Tang Nana. Tang Nana mengerutkan kening. "Kau masih memikirkannya? Ini adalah kesempatan yang tidak akan didapatkan banyak orang, bahkan jika mereka memintanya." Ruangan itu terdiam sejenak. Detak jantungku terdengar sangat jelas dalam keheningan. Aku tidak bisa menyetujuinya. "Nona Nana." Setelah ragu-ragu sejenak, aku tetap menolak. Di satu sisi, hal semacam ini terlalu merugikan. Ini juga pertama kalinya aku melihat Jibo Xiao sangat menyukai seorang gadis. Di sisi lain, ini sama sekali bukan pacar. Paling banter, hanya seorang alat. Sepertinya Tang Nana tidak menyangka aku akan menolak. Ekspresi terkejut dan marah melintas di wajahnya. "Fang Yuan, kamu benar-benar menolakku?" Suara Tang Nana sedikit meninggi. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan keberanian dan berkata, "Maaf, teman sekelas Nana. Aku tidak bermaksud menyangkalmu. Tapi ini tidak adil bagi Jibo Xiao." Tang Nana mendengus dingin. Dia terus mengejarku sampai mati. "Apakah itu adil bagiku? Kamu harus memikirkannya dengan matang. Setelah desa ini, tidak ada toko lagi." Aku menggelengkan kepala dengan tegas. "Aku sudah memikirkannya dengan matang. Terserah padamu." Tang Nana terdiam sesaat. Lalu berbalik, memunggungiku dan tidak berbicara lagi. Aku juga merasa sedikit kehilangan. Tidak tahu pilihan yang kubuat. Apakah akan membuat Tang Nana semakin membenciku? Juga tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau salah. Entah berapa lama berlalu. Akhirnya aku tertidur dengan linglung. "Fang Yuan. Fang Yuan." Sebuah suara lembut terdengar di telingaku. Aku merasa seseorang menarik selimutku dengan pelan.
menoleh dan melihat. Ternyata itu Zi Tiantian. Zi Tiantian di tepi tempat tidur. Hanya memperlihatkan kepala kecilnya. Menatapku sambil tersenyum. SST. Belum sempat aku selesai bicara. Aku melihat Zi Tiantian memberi isyarat. SST. Aku segera menutup mulutku. Dia menunjuk ke balkon. Memberi isyarat agar aku turun. Kemudian dia menarik kepalanya kembali. Setelah memastikan Donna tidur nyenyak. Aku turun dari tempat tidur dengan hati-hati. Mengikuti Bai Tiantian ke balkon. Kamu ingin apa dariku? Aku bertanya dengan pelan. Apa kamu diganggu? Bai Tiantian tersenyum kecil. Kamu dengar semuanya? Aku sedikit malu. Bai Tiantian menyilangkan tangannya di dada. Sambil memiringkan kepalanya. Aku hanya ingin bertanya. Apa kamu bodoh? Nana sangat cantik. Enak sekali jadi pacarnya. Kenapa kamu menolak? Aku mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak ingin dia menggunakan cara ini. Untuk menyakiti gadis lain. Bai Tiantian memutar matanya. Hanya kamu yang baik. Tapi apakah kamu pernah berpikir? Mungkin Donna juga sedikit menyukaimu? Aku tertegun sejenak. Tidak mungkin. Dia hanya ingin menyingkirkannya. Tiantian merasa lega. Pagi ini dia sudah melihatnya tanpa busana. Sekarang dia juga berhubungan tidak jelas dengan Tang Nana. Jika hari ini Fang Yuan benar-benar menerima Tang Nana, aku pasti akan menendangnya sampai mati. Dia melanjutkan bertanya. Dia memiliki tubuh yang sangat bagus. Apakah kamu tidak sedikit pun tergoda? Tentu saja aku tergoda. Kamu tidak tahu tubuh Tang Nana itu. Tadi di tempat tidur. Astaga. Benar-benar besar. Ini pertama kalinya aku mengamatinya dari jarak sedekat ini. Aku beritahu kamu. Tidak ada pria yang bisa menolak tubuh seperti ini. Kamu tidak tahu betapa bingungnya aku. Saat itu aku hampir tidak bisa menahannya. Jika bukan karena aku jadi tidak mengantuk jika membahas ini. Semakin bersemangat aku berbicara. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa Bai Tiantian tidak bersuara. Berbalik. Baru kusadari matanya yang indah seolah menyemburkan api. Kalau bukan karena kamu, lalu kenapa? Lanjutkan bicaramu. Bai Tiantian mencibir. Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak punya pikiran apapun. Sudah kuduga kau adalah pria mesum. Bertemu wanita berdada besar, kau tidak bisa mengendalikan pikiranmu. Bai Tiantian menggertakkan gigi. Aduh, jangan marah. Tubuhmu juga sangat bagus. Kecil dan mungil. Sangat imut. Aku mencoba memperbaiki keadaan. Bai Tiantian menggigit giginya. Mengangkat kaki dan menginjak kakiku dengan keras. Siapa yang kecil? Ini ukuran normal. Fang Yuan. Kau bajingan. Aku meringis kesakitan. Aduh. Aku salah. Aku salah. Tiantian. Kau mencium pipi? Tiantian. Apa yang kalian berdua lakukan selarut ini? Su Jingjing menguap. Dan berjalan ke balkon. Bai Tiantian terkejut. Dan segera melepaskan kakinya. Aku juga merasakan sakitnya. Su Jingjing dengan mata mengantuk. Menatap kami berdua dengan curiga. Bai Tiantian dengan wajah merah. Berkata dengan gugup. Tidak ada apa-apa. Fang Yuan bilang dia tidak bisa tidur. Jadi aku menemaninya keluar untuk menikmati angin. Aku buru-buru mengangguk setuju. Benar. Aku tidak bisa tidur. Ingin Tiantian menemaniku. Sungguh, Tiantian. Bagaimana bisa kau dengan mudah menyetujui bajingan ini? Bagaimana jika dia melecehkanmu? Su Jingjing menatapku dengan waspada. Aku tidak punya. Aku mengangkat tanganku dengan panik. Aduh, itu tidak akan terjadi. Jingjing. Cepat kembali tidur. Aku akan masuk sebentar lagi. Baiklah. Su Jingjing menunjukku. Berbalik dan pergi. Setelah Su Jingjing pergi, Bai Tiantian melotot padaku. Ini semua salahmu. Ketahuan. Memalukan sekali. Hah, sial. Apa wanita ini memiliki sesuatu padaku? Kualitas untuk membunuhku? Aku menghela napas panjang. Jingjing orangnya cukup baik. Hanya saja dia seperti itu pada orang yang tidak dikenalnya. Keterampilannya juga cukup bagus. Saat awal semester, aku diincar oleh beberapa preman. Justru Su Jingjing yang menyelamatkanku. Dia mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Berlebihan sekali. Bagaimana jika suatu hari mereka benar-benar membunuhku? Aku sedikit khawatir. Siapa yang mau membunuhmu? Itu karena kau tidak serius setiap hari. Tidak heran dia sangat cantik. Aku sedikit terkejut mendengar ini. Hei, jangan katakan itu di depan Su Jingjing. Dia paling benci orang mengatakan dia bodoh. Dia benar-benar akan membunuhmu nanti. Aku tidak bisa membantumu. Bai Tiantian memelototiku. Baiklah, sudah larut.
Ayo kita kembali ke kamar juga. Tidak ingin tinggal lebih lama denganku? Bagaimana kalau tidur di tempat tidurku malam ini? Mari kita mengobrol lebih banyak. Aku berkata bercanda. Mengobrol? Fang Yuan. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Bai Tiantian dan yang lain ingin bercanda. Tanpa diduga, Fang Yuan menggunakan kejadian semalam untuk mengejeknya. Dia langsung mencubit pinggangku. Aduh, kau wanita benar-benar berubah wajah dengan cepat. Sakit, sakit, sakit. Aku berteriak dengan tidak senang. Aku tidak peduli padamu lagi. Menyebalkan. Bai Tiantian kembali ke tempat tidur dengan marah. Wanita benar-benar merepotkan. Aku menghela napas. Aku kembali naik ke tempat tidur Tang Nana. Berbaring dengan hati-hati. Takut membangunkannya. Namun, Tang Nana sepertinya tidur nyenyak. Tidak terpengaruh oleh gerakanku. Aku berbaring di tempat tidur. Masih memikirkan percakapanku dengan Bai Tiantian tadi. Melirik Tang Nana. Leher piyamanya sedikit terbuka. Memperlihatkan tulang selangka putih dan garis dada yang menawan. Membuat orang berfantasi. Sambil berpikir. Rasa kantuk menyerang. Aku pun tertidur lelap seperti ini. Keesokan paginya. Aku terbangun dari tempat tidur Tang Nana. Rasanya sedikit sesak. Aku bisa merasakan dengan jelas kelembutan dan kehangatan tubuh Tang Nana. Aroma samar dari tubuhnya. Semakin membuatku terpesona. Aku ingin bangun diam-diam. Agar tidak membangunkannya. Namun saat aku baru bergerak sedikit. Tang Nana sepertinya merasakan sesuatu. Dia bergumam malas. Jangan bergerak. Aku langsung membeku di sana. Tidak berani bergerak sedikit pun. Jantungku berdetak sangat cepat. Butiran keringat halus juga muncul di dahiku. Setelah beberapa saat, Tang Nana perlahan membuka matanya. Menatapku dengan mata mengantuk. Rambutnya sedikit berantakan. Namun itu malah menambah daya tariknya. Apakah tidur seperti ini terasa nyaman? Tang Nana meletakkan pahanya di atasku. Payudara lembutnya juga menekan lenganku. Sensasi yang merangsang itu membuat otakku kosong. Nana-san, apa yang sedang kamu lakukan? Aku pikir tubuhku sudah kaku. Aku melihat ke bawah. Menemukan sesuatu yang lebih kaku. Apa ini? Tang Nana jelas melihat benjolan di selimut. Sial. Sudah tamat. Aku akan mati. Aku buru-buru duduk. Menutupi itu dengan tubuhku. Kamu pergi sekarang? Tang Nana meletakkan tangannya di punggungku. Menggoda. Suaranya penuh daya pikat. Aku tidak tahan lagi. Aku langsung melarikan diri dari tempat tidur dengan selimut di pundakku. Begitu. Menolak kakak. Aku hanya perlu membuatmu menyukaiku. Kakak tidak bisa menaklukkanmu? Tang Nana menopang kepalanya dengan tangan. Melihat punggungku yang melarikan diri dengan panik. Senyum licik muncul di wajahnya. Aku melompat dari tempat tidur. Meletakkan selimut dan berlari ke balkon. Tang Nana duduk dengan tenang. Mengikat rambutnya. Juga berjalan menuju balkon. Aku membuka pintu kamar mandi. Dan langsung bersembunyi di dalamnya. Dengan cepat mengunci pintu. Menghela napas lega. Berbalik dan tidak sengaja menabrak dua benda yang lembut. Mendongak. Dan melihat Hiling Ling menatapku dengan tidak senang. Fang Yuan, kamu sengaja, kan? Hiling Ling bertanya. Aku tidak bisa memikirkan banyak hal. Dengan cepat membungkam mulut Hiling Ling. Hiling Ling dipojokkan ke dinding olehku. Meskipun dia belajar taekwondo. Tapi posisi ini membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Bahkan tidak bisa membuka tanganku. Kemudian, Ling Ling menyerah untuk berjuang. Hanya menatap mataku dengan sedih. Aku juga merasa sangat malu. Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya. Berbicara dengan pelan. Maaf, biarkan aku bersembunyi sedikit lagi hari ini. Sungguh, ini bukan disengaja. Pada saat ini, aku mendengar suara dari kamar mandi di belakangku. Aku tahu bahwa Fang Yuan mungkin bersembunyi di sana. Beberapa orang. Biasanya terlihat sangat tidak tahu malu. Tetapi bersembunyi untuk hal kecil ini. Tang Nana mendengus dingin. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ada Ling Ling di dalamnya juga. Setelah mendengar ini, aku merasa sangat canggung. Aku mengedipkan mata pada Ling Ling. Kesalahpahaman yang pasti akan terjadi. Ling Ling menyipitkan matanya seolah berkata aku tidak percaya. Keduanya melanjutkan gerakan ini. Napas hangat Ling Ling menyentuh tanganku. Membuat hatiku terasa gatal. Ling Ling juga menatap mataku. Sedikit terengah-engah dan wajahnya memerah. Setelah beberapa waktu berlalu, Tang Nana akhirnya selesai berdandan. Melihat aku masih belum berniat keluar. Lalu mendekat ke pintu dan berbisik. Kejadian semalam. Sebaiknya kau simpan rapat-rapat. Setelah mendengar kata-kata itu, aku menggigil. Bahkan melalui pintu aku bisa merasakan aura membunuh dari Tang Nana. Pasti ada sesuatu di balik ini.
Ekspresi Hilingling langsung berubah halus. Kedua matanya menatapku dengan sinis. Aku tidak punya pilihan. Hanya berusaha keras memberi isyarat agar dia tidak mengeluarkan suara. Hilingling juga mengerjap kecil dan mengangguk. Kemudian menggigit tanganku. Aku langsung berteriak kesakitan. Apa kau gila? Tang Nana di luar pintu merasa aneh dengan reaksiku. Aku meringis kesakitan tetapi tidak berani marah. Hanya bisa menutupi tangan dan menatap tawa puas Hilingling. Tang Nana mengutuk dan pergi dari balkon. Setelah memastikan dari celah pintu bahwa Tang Nana benar-benar pergi. Baru kemudian aku keluar dari kamar mandi dengan sembunyi-sembunyi. Hal yang terjadi semalam. Gigitnya begitu keras. Aku melihat bekas gigitan yang dalam di tangan kirimu. Hilingling langsung memelototiku. Omong-omong, apa maksudmu dengan kejadian semalam? Kalian? Hilingling tersenyum jahat lagi. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tidak melakukan apapun. Aku terus melambaikan tangan. Kenapa gugup sekali? Aku tidak bilang kau melakukan sesuatu. Aku bertanya padaku. Kau, kenapa kau? Baiklah, Tang Nana tidak mengizinkanmu bicara. Aku tidak akan bertanya kalau begitu. Hilingling menepuk pundakku. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Sudah kubilang aku tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Bai Tian-Tian juga tertawa. Hanya saja, bisakah lain kali jangan mengurungku di toilet? Posisi itu sangat canggung. Semua itu tidak sengaja. Aku juga menggaruk kepalaku dengan canggung. Pintu kamar mandi yang lain perlahan terbuka. Su Yao Yao keluar dari dalam. Kenapa jadi begini lagi? Wajah Hilingling memerah. Dia menatapku dengan bingung. Tenang saja, Su Yao Yao pasti tidak mendengar. Aku berkata dengan percaya diri kepada Hilingling. Posisi apa? Kalian sedang membicarakan apa? Su Yao Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa jadi begini lagi? Wajah Hilingling memerah. Dia menatapku dengan bingung. Tenang saja, Su Yao Yao pasti tidak mendengar. Aku berkata dengan percaya diri kepada Hilingling. Posisi apa? Kalian sedang membicarakan apa? Su Yao Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu bilang dia tidak mendengar? Hilingling bergumam pelan. Aku juga tertegun di tempat. Baru kusadari Su Yao Yao memakai alat bantu dengar saat ini. Ada apa? Aku merasa wajah kalian berdua tidak enak. Apakah ada yang merasa tidak enak badan? Su Yao Yao bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami berdua tadi sedang bermesraan di sini. Anak kecil Fang Yuan ini bersikeras agar aku mengajarinya taekwondo. Aku hanya memperagakan beberapa pose untuknya. Hilingling hampir saja tidak memukulmu. Benar, kami bermesraan. Tadi agak lelah. Oh, begitu. Kalau begitu, hati-hati ya. Aku pergi ke kelas dulu. Su Yao Yao menyapa dan pergi. Celaka, sepertinya aku juga ada kelas pagi ini. Itu, aku juga pergi dulu. Aku menepuk keningku dan teringat. Ketika aku bergegas ke kelas dengan panik. Kelas sudah hampir penuh. Bai Tian-Tian menggunakan sebuah buku. Berdiri di samping posisinya. Ketika melihatku, dia melambai padaku. Kamu ini, setelah melihat tindakan Bai Tian-Tian. Aku terkejut. Kenapa bengong? Duduklah, kata Bai Tian-Tian. Orang lain juga melihat ke arahku. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku menyentuh kepalaku. Berkata kepada Bai Tian-Tian. Sebaiknya aku duduk di belakang saja. Di sini. Bai Tian-Tian langsung menarik lenganku. Dan menarikku ke bangku. Kenapa? Berpura-pura tidak mengenalku? Nada bicaranya jelas sedikit marah. Bukan begitu. Apakah tidak pantas aku duduk di sini? Aku merasa sedikit bersalah. Kau pikir aku ingin duduk denganmu? Kata Bai Tian-Tian dengan kesal. Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah, apakah kau sangat tidak suka duduk denganku? Itu. Nanti sore. Bukankah kau akan membersihkan ruang kegiatan mahasiswa? Aku hanya takut kau tidak bisa menemukan ruangannya. Kata Bai Tian-Tian dengan tenang. Bai Tian-Tian mengenakan rok mini berwarna merah muda. Kaos kaki rendah putih membungkus betisnya yang ramping. Pinggulnya montok dan indah di bawah rok mini. Sulit untuk tidak terpesona. Terutama ketika mengingat lekuk tubuh indah yang tersembunyi di balik pakaian. Kurva tubuh yang mempesona. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Postur tubuhnya mungkin tidak sebaik Tang Nana dan Ling Ling. Namun di antara kelima gadis itu, wajah Bai Tian-Tian adalah yang paling polos. Sangat indah. Baik fitur wajah maupun kulitnya. Tidak ada celah sama sekali. Jika dia menjadi pacarku, aku pasti akan memeluknya setiap hari. Ingin sekali menciumnya sampai mati. Hei, apakah kamu sedang memikirkan wanita lain? Bai Tian-Tian tiba-tiba bertanya. Sial, apakah wanita ini bisa membaca pikiran? Aku tersenyum canggung. Tidak kok,
Jangan fitnah aku. Bai Tiantian mendengus pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terus mendengarkan pelajaran dengan seksama. Aku juga tidak berani melamun lagi. Aku mendengarkan pelajaran dengan patuh untuk sementara waktu. Akhirnya bel berbunyi. Aku berdiri dengan tergesa-gesa. Kamu mau kemana? Sebentar lagi ada kelas. Bai Tiantian mengingatkanku. Aku tahu, aku hanya ingin membeli sebotol air. Apa kau ingin aku membawakan sesuatu untukmu? Aku bertanya. Bai Tiantian tidak menjawabku, melainkan menelungkupkan kepalanya di meja. Aku menjawab setelah beberapa saat. Secangkir teh susu dengan kemasan yang sangat mencolok diletakkan di depan Bai Tiantian. Bukankah aku bilang aku ingin teh hijau plum? Bai Tiantian hendak berbicara. Seorang pria yang terlihat dewasa dan tampan menyela perkataannya. Teman sekelas Bai Tiantian, bolehkah aku duduk di sini? Ketua, apa ini? Bai Tiantian baru menyadari siapa yang datang. Adalah ketua Dewan Mahasiswa yang baru terpilih tahun ini. Maaf ya, aku izin kerja di kelas sebelumnya. Jadi tidak masuk kelas, tapi kebetulan sekali. Begitu masuk, aku langsung melihatmu duduk di sini. Ketua Dewan Mahasiswa tersenyum dan duduk. Ketua, bukan itu maksudku. Bai Tiantian buru-buru menjelaskan. Ini, koki di rumah yang baru membuatnya. Menurutku ini akan sesuai dengan seleramu. Ketua OSIS mendorong cangkir teh susu itu ke arahnya. Lalu menyilangkan kakinya. Bukan, maksudku kamu tidak boleh duduk di sini. Tempat ini sudah ada yang punya. Bai Tiantian meninggikan suaranya beberapa nada. Suara Bai Tiantian menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tepat pada saat itu, aku kembali ke kelas dengan membawa 2 botol minuman. Tiantian, jangan malu. Kamu sangat cantik. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika kamu duduk bersamaku. Ketua OSIS mengira Bai Tiantian malu. Dia semakin mendekat ke arahnya. Apa yang mereka lihat? Aku berjalan kembali ke tempat dudukku dengan bingung. Baru kemudian aku menyadari ada seseorang yang duduk di sebelah Bai Tiantian. Apakah ini teman Bai Tiantian? Aku berjalan ke depan mereka berdua. Meletakkan minuman di atas meja. Melihat dengan jelas wajah orang itu. Long Aotian, kalian berdua saling kenal? Bai Tiantian bertanya dengan bingung. Pernahkah kau mendengar ceritaku? Long Aotian juga sedikit bingung. Tentu saja aku tahu, pikirku dalam hati. Keluarga Long Aotian ini sama seperti keluargaku. Keduanya menjalankan bisnis. Kedua keluarga pernah melakukan transaksi bisnis. Hanya saja, kekuatan keluarga Long Aotian jauh lebih besar. Perusahaan terkenal di seluruh kota Tiongkok. Anehnya, Long Aotian di depanku sepertinya sama sekali tidak mengenaliku. Tentu saja tidak kenal. Aku ragu sejenak, tetapi tetap tidak mengatakannya. Lalu, bagaimana kamu tahu namanya? Bai Tiantian bahkan lebih bingung. Ya, bagaimana kamu tahu namaku? Long Aotian juga menatapku. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kau bilang tidak mengenaliku. Bukankah itu agar aku tidak mengungkap entitas tuan muda keluarga Long Mu? Agar kau bisa mendekati gadis? Pikirku dalam hati. Tetapi tidak mengatakannya. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Untuk sesaat, aku tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa berkedip keras pada Long Aotian. Aku sedang bertanya padamu. Kenapa kau terus berkedip padaku? Ada pasir di mata. Long Aotian sangat marah. Untuk sesaat, amarahku meledak. Aku dengan baik hati membantumu menyembunyikan identitasmu. Dan kau memburuk-burukanku seperti ini. Kau tidak menghargaiku, ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ah, Tuan Muda Long. Anda benar-benar orang yang beruntung dan makmur. Saya Fang Yuan. Saya pernah menggendong Anda ketika Anda masih kecil. Anda lupa? Long Aotian baru saja akan berbicara. Ketika aku memotongnya. Anda adalah bintang masa depan di dunia bisnis Tiongkok. Kita tidak membicarakan tempat lain. Mari kita bicara tentang kota Jiang ini. Siapa yang tidak mengenal Anda, Tuan Muda Long? Grup Long Yun Anda terakhir kali. Sangat membantu keluarga Fang kami. Kalau menurutku, tanpa investasi keluarga Long, Jiang Cheng kita tidak akan bisa berkembang secepat ini. Tuan Muda Long kita bisa dibilang yang terbaik di antara manusia. Seperti kelinci merah di antara kuda. Dia adalah yang terbaik dalam hal reinkarnasi. Dia belajar di Universitas Jiang Cheng kita. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Aku sengaja berbicara dengan sangat keras. Hehe, maafkan aku. Jika kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Jangan salahkan aku karena mengungkap identitasmu. Dan ini semua pujian untukmu. Kamu juga tidak punya alasan untuk menuntutku. Dia tertawa terbahak-bahak. Dan langsung menepuk bahuku. Aku sudah bilang bahwa Jiang Cheng ini masih memiliki orang-orang berbakat. Wah, anak muda ini pandai berbicara. Mulai sekarang di sekolah, gunakan nama Long Aotianku.
Dijamin tidak ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan. Apa yang salah dengan otak cucu ini? Tidak bisa membedakan niat baik. Malah membuatnya senang dipuji. Aku mengeluh dalam hati. Tapi dia masih menjawabnya dengan senyum lebar. Ya, ya, ya. Maka, di masa depan, saya akan sangat bergantung pada bantuan Tuan Muda Long. Oke, cepat pergi. Kelas akan segera dimulai. Bai Tian-Tian berkata kepada Long Aotian dengan tidak sabar. Ya, jangan berdiri di sini. Saya dan teman sekelas Bai Tian-Tian harus pergi ke kelas. Kita tidak akan membahas bisnis hari ini. Saya menjawab. Long Aotian berkata kepada saya. Aku menyuruhmu pergi. Tuan Muda Long. Kursi ini sudah ada yang menempati. Kesabaran Bai Tian-Tian hampir mencapai batasnya. Apa kau dengar? Kursi ini sudah ada yang menempati. Long Aotian sedikit. Menatap Bai Tian-Tian dengan terkejut. Bangun. Bai Tian-Tian berdiri dan berteriak. Long Aotian langsung melompat dari kursinya. Bai Tian-Tian melotot ke arah Long Aotian dengan ganas. Kemudian menarik Lu yang juga ketakutan. Duduk kembali. Long Aotian tampak bingung. Ekspresinya seburuk makan kotoran anjing. Bel sekolah berbunyi. Bai Tian-Tian berkata kepada Long Aotian dengan kesal. Kenapa masih berdiri di sini? Aku dan Fang Yuan harus masuk kelas. Long Aotian tampak bingung. Ekspresinya seburuk makan kotoran anjing. Bel sekolah berbunyi. Bai Tian-Tian berkata kepada Long Aotian dengan kesal. Kenapa masih berdiri di sini? Aku dan Fang Yuan harus masuk kelas. Aku menatap Bai Tian-Tian dengan bingung. Dan kemudian menatap Long Aotian. Fang Yuan, ya? Baiklah. Kau anak kecil. Aku akan mengingatmu. Long Aotian mengucapkan kalimat itu. Lalu berjalan ke barisan paling belakang dengan wajah muram. Situasi apa ini? Sekarang giliranku yang tidak mengerti apa-apa. Duduk di kursi dan tidak berani bergerak. Dengan hati-hati melihat Bai Tian-Tian. Takut dia akan memarahiku juga. Dengan wajah tanpa ekspresi, Bai Tian-Tian mengambil dari mejaku sebotol teh hijau prem. Bahkan tanpa melirik teh susu Long Aotian. Dia membukanya untukku. Bai Tian-Tian memasukkan teh hijau ke tanganku. Dari sikap melayaninya yang dia tunjukkan tadi, terlihat moodnya sedang buruk. Aku segera membuka tutup botolnya dan menyerahkannya. Bai Tian-Tian mengambil teh hijau dari tanganku dan langsung meneguknya. Kemudian dia membantingnya ke meja. Sialan. Orang gila. Membuatku sangat marah.